Selamat siang, perkenalkan saya Eleri Belisa dengan NIM 010312819409 bersama rekan saya Juneta Andeani dengan NIM 01031381981924. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kasus Avon Products In yang telah diberikan dalam mata kuliah Pengauditan 2 kelas A oleh Ibu Asveni Nurullah. Baiklah, pertama-tama akan disampaikan mengenai ringkasan kasus terlebih dahulu. Avon Products It merupakan perusahaan internasional Amerika dan perusahaan penjualan langsung dalam bidang kecantikan, rumah tangga, dan perawatan pribadi. Awalnya perusahaan ini didirikan dan dijalankan oleh seorang imigran Irlandia, David McConnell, yang mencari nafkah melalui menjual produk parfum dari pintu ke pintu. Ia senantiasa mencoba mempromosikan produknya agar dapat menarik minat pelanggan. Pada tahun 1886, pada usianya ke-26, meningkatnya penjualan permintaan akan parfumnya yang pada saat ini mencakup 5 jenis pewangian meyakinkan McConnell untuk mempekerjakan karyawan pertamanya, Frances Albee, seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun. Tak lama setelah mempekerjakan Mrs. Albee, David menyadari bahwa Mrs. Albee memiliki kemampuan untuk membangun hubungan pribadi dengan pelanggan potensial lebih baik daripada yang selama ini ia lakukan untuk mempromosikan produknya. Dengan bantuan Nyonya Albee, McConnell mulai merekrut wanita parubaya lainnya yang menunjukkan sikap menawan dan bersahaja untuk memasarkan produk parfumnya. Dari awalnya yang sederhana ini, bisnis David McConnell mulai berkembang dan tersebar di 140 negara. Pada 1999, Andrea Jung diangkat sebagai CEO Avon Products Inc. Yang ia mulai langkah untuk memperluas operasional Avon secara internasional, khususnya di Cina. Namun Jung menemukan kendala dalam mengeksploitasi pasar Cina, di mana pemerintah di sana telah melarang penjualan langsung barang dagangan. Karena Avon menggunakan penjualan langsung atau orang ke orang sebagai metode pemasaran utama untuk produk-produknya. Kebijakan ini tentu menimbulkan kemunduran besar bagi perusahaan. Untuk mengatasinya sendiri, maka dibentuklah ABC yang merupakan satuan tugas penjualan langsung. Strategi lain yang digunakan Avon untuk mendapatkan kembali hak istimewa penjualan langsung di Cina adalah mempekerjakan seorang eksekutif untuk Departemen Urusan Korporat APC untuk melayani sebagai penghubung antara Avon dan pejabat penting pemerintah Cina. Kontrak kerja individu ini mengamanatkan bahwa dia akan membantu membuka pintu dan mengembangkan guangxi yang diperlukan untuk berhasil menjalankan bisnis di Tiongkok. Guangxi sendiri merupakan istilah Cina yang mengacu pada sistem pertukaran bantuan untuk membangun dan memperkuat jaringan sosial dan hubungan. Singkat cerita, pada tahun 2005 mulai muncul bahwa kabar adanya penyuapan kepada pejabat di Cina yang dilakukan oleh 4 eksekutif yang terdiri dari 3 orang pejabat APC dan 1 orang dari anggota senior staf audit internal Global Avon. Penyuapan ini dilakukan oleh para pelaku agar dapat membujuk pemerintah di sana mencabut larangan penjualan langsung. Pengungkapan ini terbukti pada saat prosedur audit dilakukan secara rutin oleh anggota staf audit internal Global Avon telah mengungkap serangkaian pengeluaran mencurigakan yang dilakukan langsung ke atau untuk kepentingan pejabat tersebut. Namun, setelah terungkapnya penyuapan ini, pihak Avon meminta agar karyawan Cina-nya tidak mempermasalahkan kejadian tersebut. Selain itu juga, ada penemuan laporan pengeluaran palsu yang dilakukan oleh anggota senior staf audit internal Global Avon untuk menutupi tindak penyuapan yang pada eksekutif APC lakukan sendiri. Atas peristiwa ini, Avon telah didenda karena terbukti melakukan pelanggaran dalam pedoman VCPA atau Foreign Corruption Practices Act, sehingga pada Mei 2011, Avon memecat 4 eksekutif yang terkait dengan skandal suap APC dan memulai pencarian eksekutif untuk menemukan pengganti Andrea Jung sebagai CEO perusahaan. Andrea Jung dalam kasus ini disebutkan salah dalam mengambil langkah strategis seperti saat di mana Jung memutuskan untuk mulai mengurangi penekanan pada penjualan langsung di pasar Avon yang sudah mapan dan memperluas lini produk Avon. Baiklah, masuk dalam pembahasan soal yang di mana pertanyaan pertama yaitu pembayaran tidak wajar yang dilakukan oleh APC terjadi selama rentang waktu Andrea Jung menjabat sebagai CEO Avon.
Apakah dia bertanggung jawab atas pembayaran itu meskipun dia tidak mengetahuinya, mengapa atau mengapa tidak? Di sini kami menjawab, Jung harus bertanggung jawab atas pembayaran tidak wajar tersebut, mengingat bahwa ia sendiri yang bertekad untuk menembus pasar Cina dan mendirikan APC dengan tujuan mengatasi kendala kebijakan pemerintah Cina yang melarang penjualan langsung. Selanjutnya akan dibahas pertanyaan yang kedua oleh rekan saya, Juneta, dipersilakan. Identifikasi peran dan tanggung jawab yang biasanya dilakukan oleh staf audit internal dalam sistem pengendalian internal perusahaan. Menurut jawaban kami, peran dan tanggung jawab staf audit internal dapat ditemukan di standar audit seksi 322 seperti memberikan analisis, evaluasi, jaminan, rekomendasi, dan informasi lain kepada Dewan Direksi Manajemen Entitas. Salah satu tanggung jawab yang lebih menonjol yang dibahas bagian ini adalah pemantauan pengendalian entitas. Ini adalah tanggung jawab staf audit internal untuk memastikan bahwa pengendaliannya bekerja dengan benar dan cara yang paling dapat diandalkan untuk memastikannya adalah dengan mengontrol pengendaliannya. Pada saat mengawasi pengendalian internal, staf audit juga dapat menentukan efektivitas dan efisiensi kontrol. Selain itu, jika kontrol tampaknya tidak efektif, maka mereka dapat membuat rekomendasi tentang cara memperbaikinya. Selanjutnya, Elia. Baiklah, masuk pertanyaan yang ketiga. Terdapat pernyataan IMA tentang praktik profesional etis yang mengidentifikasi 4 standar etika. 3 diantaranya adalah kompetensi, kerahasiaan, dan integritas. Dengan mengandalkan ketiga standar tersebut, evaluasilah perilaku staf audit internal Avon selama penyelidikan awal perusahaan atas pembayaran yang meragukan yang dilakukan oleh APC. Standar etika pertama adalah kompetensi, yang didefinisikan IMA sebagai kemampuan dalam mempertahankan kepemimpinan dan keahlian profesional, melakukan tugas sesuai dengan undang-undang yang relevan, dan memberikan informasi pendukung keputusan yang akurat. Di sini, Avon dinilai gagal dalam memenuhi standar ini. Hal ini dapat dilihat pada saat penyelidikan berlangsung di mana tindakan perbaikan telah dibahas dan direkomendasikan, tetapi tidak segera dilaksanakan. Ada juga kepemimpinan profesional yang buruk yang ditunjukkan oleh kurangnya dana yang memadai, staf dan sumber daya yang dikhususkan untuk masalah ini. Kemudian standar etika berikutnya adalah kerahasiaan yang didefinisikan IMA sebagai kemampuan dalam menjaga informasi rahasia kecuali bila pengungkapan diperlukan, serta menginformasikan semua pihak terkait penggunaan yang tepat dari informasi rahasia dan tidak menggunakan informasi rahasia dalam cara yang tidak etis atau ilegal. Avon di sini juga gagal dalam menegakkan standar ini. Hal ini dapat dilihat ketika auditor internal telah menyadari bahwa adanya pembayaran yang mencurigakan terjadi dan menyimpan informasi tersebut untuk diri mereka sendiri daripada melaporkannya pada pihak yang berkepentingan. Standar etika ketiga yang disebutkan oleh IMA adalah integritas, yang didefinisikan sebagai mitigasi konflik kepentingan, berkomunikasi dengan rekan bisnis untuk menghindari konflik kepentingan, menahan diri dari perilaku yang tidak etis, atau mendiskreditkan profesi dan berkontribusi kepada budaya etika positif. Di mana Avon tidak dapat menegakkan standar ini yang terlihat pada saat auditor internal mencurigai atau menuduh staf hukum menyembunyikan transaksi yang mencurigakan dan tidak melaporkannya. Hal ini tentu dapat mendiskreditkan profesi dari staf hukum tersebut. Pertanyaan yang keempat akan dijawab oleh saudara rekan saya, silakan Juneta. Apakah Anda setuju dengan staf hukum perusahaan Avon yang menyatakan bahwa potensi pelanggaran FCPA adalah masalah hukum dan bukan masalah audit internal? Jelaskan. Kami tidak setuju dengan staf hukum Avon yang menyatakan bahwa potensi pelanggaran FCPA merupakan masalah hukum semata. Dalam kasus ini, walaupun Avon telah terindikasi melanggar pedoman FCPA atau Foreign Corrupt Practices Act, sudah merupakan tugas dari seorang auditor internal dalam menyoroti dan mengungkapkan setiap kejanggalan yang ditemukan dalam laporan keuangan perusahaan, bukan malah menyalahgunakan informasi yang ditemukan untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompok tertentu. Sehingga kasus penyiapan ini juga merupakan masalah dari audit internal di perusahaan Avon itu sendiri. Oke, selanjutnya akan ya. Baiklah, masuk pada pertanyaan kelima. Kerangka pengendalian internal COSO mengidentifikasi 5 komponen pengendalian internal entitas. Manakah jika ada dari 5 komponen pengendalian internal Avon yang buruk? Jelaskan. Jika ada banyak kelemahan dalam pengendalian internal Avon, identifikasi
Manakah yang menurut Anda paling buruk dan pertahankan pilihan Anda? Pertama adalah komponen pemantauan atau monitoring. Dapat dilihat ketika staf audit internal Global Avon telah melakukan beberapa tindak lanjut terkait transaksi penyuapan. Mereka menemukan bahwa tidak adanya aktivitas pemantauan atau evaluasi yang telah dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyuapan tersebut. Selanjutnya adalah komponen informasi dan komunikasi, yang dapat dilihat pada saat Avon menemukan pembayaran yang tidak wajar. Staf audit internal Global Avon telah membahas penawaran pelatihan kepada karyawan Cina tentang ketentuan VCPA yang menyertai bekerja untuk sebuah perusahaan AS, tetapi tidak pernah menerapkannya. Pelatihan ini sendiri tidak dapat berjalan karena adanya keterbatasan anggaran. Avon sendiri menyadari masalah ini dan tidak pernah mengambil tindakan untuk memberitahu karyawan asing mereka tentang peraturan yang harus mereka ikuti, ialah peraturan pedoman VCPA tadi. Kemudian yang terakhir yaitu komponen lingkungan pengendalian, di mana dalam komponen ini menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai. Menurut kami, pada penerapan komponen ini dalam sistem pengendalian internal Avon sangatlah buruk. Karena saat Avon telah mengungkap adanya tindakan penyuapan yang dilakukan kepada pejabat Cina, Avon sendiri meminta agar kepada karyawan Cina tidak melanjutkan masalah tersebut. Di sini, Avon tidak menunjukkan integritasnya karena melibatkan karyawan Cinanya terlibat juga dalam kasus penyuapan yang terjadi. Karyawan Cina mereka di sini juga tidak menyadari bahwa dengan tidak melanjutkan kasus penyuapan ini ke pengadilan, mereka juga ikut melanggar VCPA. Suatu tindakan yang tidak etis dari Avon dengan membiarkan aktivitas ilegal tetap berlanjut setelah terungkapnya peristiwa itu. Setelah pertanyaan yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, dipersilakan Dinata. Kantor audit independen Avon tidak melaporkan kelemahan material dalam pengendalian internal Avon selama skandal FCPA. Definisikan kelemahan material dalam pengendalian internal dan jelaskan apakah Anda yakin Avon memiliki satu atau lebih kelemahan material dalam pengendalian internal selama skandal FCPA. Jawaban kami, dalam standar audit nomor 5 mendefinisikan kelemahan kelemahan material sebagai kekurangan atau kombinasi dari defisiensi dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan, sehingga terdapat kemungkinan yang wajar bahwa salah satu material dalam laporan keuangan tahunan atau interim perusahaan tidak akan dicegah atau terdeteksi tepat waktu. Dengan kata lain, kelemahan material adalah pengendalian internal atau pengendalian yang bekerja tidak tepat waktu untuk mendeteksi dan mencegah salah satu yang berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Avon memiliki banyak kelemahan material yang terungkap selama skandal itu. Salah satunya ada kurangnya upaya Avon untuk memberitahu karyawan Cina tentang harapan perusahaan dalam penyelesaian kasus suap secara hukum yang sah. Tim audit internal telah menemukan tindakan penyuapan 2 kali dan tidak pernah memberitahu cabang perusahaan Cina tentang peraturan Amerika. Kelemahan material lain dimiliki Avon adalah meminta tim audit menyerahkan temuan mereka ke Departemen Hukum dan tim audit tidak memberikan keterangan yang lengkap ke tim hukum terkait penemuan yang ada. Baiklah, selanjutnya dan terakhir akan dibahas oleh Elia. Silakan. Dan pertanyaan yang terakhir, jika warga negara asing tertentu percaya pada penyuapan adalah praktik bisnis yang dapat diterima, apakah pantas bagi perusahaan AS untuk menentang keyakinan itu saat melakukan bisnis di negara tersebut? Pertahankan jawaban Anda. Menurut pendapat kami, pantas bagi suatu perusahaan AS menentang keyakinan tersebut pada saat berbisnis di negara itu. Mengingat semua perusahaan AS yang beroperasi di luar negeri mengikuti pedoman VCPA, yang walaupun pada dasarnya bagi beberapa warga negara asing sendiri beranggapan bahwa suap adalah sesuatu yang wajar dan dirancang untuk unggul dalam persaingan dan sarana untuk memperebutkan kesempatan yang lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai kasus Avon Products Inc. pada kali ini. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.